Oke, assalamualaikum. Di sini ada sesi 1. Di sini menjelaskan nih web itu apa saja dan langkah belajarnya itu apa saja. Nah, sekarang itu untungnya udah ada ChatGPT ya. Jadi silahkan gunakan ChatGPT. Jadi dengan ChatGPT Anda itu menjadi istilahnya bosnya programmer gitu ya. Jadi tinggal nanya ke programmernya disuruh apa, nah dia langsung menjawab gitu ya. Dan bisa juga dijadikan sebagai sarana belajar jadi ya. Login, udah bisa semua kayaknya ini mah ya. Mahasiswa biasanya udah pada ngerti ini ya. Dan kita manfaatkan dia untuk belajar sekaligus untuk bagaimana cara kerja, prinsip kerja. Di sini ada pertemuan pertama. Nah, ini ada latihan. Di sini ada latihan, Anda diminta untuk mengedit ya di latihan ini. Sebenarnya tinggal diganti aja ini title itu untuk yang muncul di sini nih, nama di sini ya, chat itu title. Terus di sini itu tulisan di tampilan di body namanya. Kemudian ini bentuknya paragraf. Nah, ini bisa dijalankan di browser kalau ekstensinya belakangnya HTML. Jadi ini sebenarnya cuma membuat tulisan singkat gitu ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk membuat di browser Pancasila 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu kan ya. Nah itu silakan coba aja belajar. Di sini nulisnya buat kode HTML dengan tulisan berjudul gitu kan, Pancasila. Di bawahnya ada rincian 1 misalnya ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ini ketika di enter atau di eksekusi itu nanti dia akan memberikan satu kode. Nah, ini namanya kode HTML. Sebenarnya ini materi pertemuan pertama udah beres dengan cara ini ya. Jadi sebenarnya ini ada format tag, ini standar dari web gitu ya. Jadi nanti tinggal copy saja. Nah, terus kalau nggak punya editor bisa gunakan notepad saja, notepad. Nah, tinggal paste dan disimpan, bukan txt. Hati-hati nyimpannya itu belakangnya itu HTML. Jadi misalnya Pancasila titik HTML, dan di bawahnya ini jangan lupa all file. Nanti kalau nggak begini nanti belakangnya txt, dia nggak mau jalan gitu ya. Misalnya saya taruh di desktop nih Pancasila, save gitu kan. Nah, nanti di desktop ini bisa jalan ya. Ini kalau saya double klik, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau dilihat dari kodenya, kodenya itu di mana tadi? Ini ya, di sini ya. Jadi title itu Pancasila, itu yang di tampilan atas ini ya. Nah, ini Pancasila itu title. Kemudian ada header namanya ini, header 1, ada header 2. Lalu di sini ada list angka. Jadi kalau pengen belajar juga jelaskan ya, ini copy, tanya lagi ChatGPT mana tadinya.
jelaskan titik 2 paste. Nah, nanti dia akan menjelaskan, nah ini ada head, bagian kepala dokumen, kemudian dia menjelaskan juga ada body ya, ada body, ini bagian tubuh dari HTML, kemudian Pancasila ini H1, berarti heading level 1, ada heading level 2 dan seterusnya gitu ya, makin mengecil hurufnya. Kemudian ada list, order, berarti ini ada urutan gitu ya. Di sini itemnya adalah 1. Di sini nggak ada angkanya kan ya, karena angkanya udah otomatis dibentuk sama HTML tadi, muncul 1. Udah beres ya, itu pertemuan pertama. Silahkan pelajari dari Classroom. Nanti jawabannya gimana ya, tinggal upload aja. Berarti ini untuk soal yang pertama tinggal diganti ini nama gitu ya, misal Rahmadiah. Oh, ada garis pemisah nih, tambahin HR ya, kemudian ada pada sini kasih HR ya, terus disimpan lagi. Ini kalau di refresh yang tadi ini, nah ini ada garis gitu ya, nama. Oh, ini sembarang kata, oh, ini bebas dah gitu ya, bebas ininya. Ini kemudian ada CSS. Nah di sini nih, nah CSS itu untuk mempelajarinya di pertemuan pertama ini ada namanya W3 School. Nah, ini salah satu web untuk belajar ya. Jadi ini sebenarnya lebih baik dari sini daripada pakai ini apa, Notepad. Jadi di sini Anda harus daftar dulu, login pakai yang lain. Coba mana ya, saya yang belum ya. Nah ini misalnya nih, nah ini ada spaces ya, ada spaces. Nanti buat buat nama sendiri ya, tapi biasanya sih nama yang unik. Ini kalau saya tulis Rahmadiah udah nggak bisa karena tadi udah saya pakai ya nama orang, misalnya apa nih, SB Unisma dah, Ilkom ya, Unisma. Nah ini udah ada yang punya ini sih. Nah, bisa juga nih cari yang belum ada ya. Siapa ini, pilih yang basic, Unisma. Nah ini nggak ada yang punya Ilkom Unisma, kita buat create. Nah nanti ada punya satu domain online ya buat HTML, dan 3 itu pilihan tadi itu. Oh iya, saya belum nyoba, tadi ada yang PHP ya. Nah di sini ada file-file yang bisa kita jalankan. Misalnya kita buat file baru, tadi namanya apa, Pancasila ya, HTML Pancasila. Yang ini kodenya kita coba jalankan aja di sini, kan bentuk satu file baru. Ini nanti kan kosong ya. Nah paste di sini, paste. Ini kalau kita run, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk testing uji coba, bukan cuma di sini ya, tapi dia kalau kita klik ini ada ya, ya terus
Oke, Anda capture ini juga nggak apa-apa ya, capture ntar diupload itu buat menjawab soal yang berikutnya. Kita lanjut aja dulu sebentar. Kemudian di sini ada CSS. Nah, jadi ada HTML, ada CSS. CSS itu kalau kita buka sembarang web itu kan bentuknya bagus-bagus ya, nggak kayak yang tadi cuma tulisan sederhana doang. Nah, seperti ini kan tampilan yang bagus ya, ada warna-warni, ada bentuknya di center gitu kan. Nah, caranya gampang. Jadi untuk belajar tinggal tanyakan lagi aja. Jadi kode yang tadi ini copy, di sini Anda tulis percantik dengan namanya CSS Card Styling Sheet gitu ya. Terus paste kode yang tadi. Ini ada warna-warni gitu kan. Warna. Nah, ini nanti kalau di copy kemudian dipaste di sini, disimpan. Nah, nanti ini kalau kita refresh, nah ini bentuknya ini kan ya, lebih cakep cantik lah istilahnya gitu ya. Kemudian kalau Anda pengen nambah gambar di atas itu nanti tinggal tanyakan lagi saja, nggak perlu di copy paste lagi karena yang tadi udah ada. Jadi tinggal tambahkan logo titik PNG kecil gitu ya di atas center tengah-tengah gitu. Jadi nanti ada kode untuk menambahkan ya. Ini maksudnya apa? Silakan copy paste, tanya ke ChatGPT, tentu dia menjelaskan. Ini adalah style sheet gitu ya. Jadi untuk nah di sini ada logo nih. Nah, kita harus menyiapkan logo itu dengan nama logo PNG. Jadi kalau kita Google gitu kan, cari aja logo Unisma Bekasi. Di sini ada banyak. Pilih yang bentuknya itu ada kotak-kotak nih ya, berarti dia backgroundnya udah hilang itu. Tinggal disimpan. Dan karena namanya itu udah ditentukan tadi ya, logo gitu kan ya, nanti harus kita rename dan diletakkan di lokasi yang sama dengan file HTML, karena nanti dia kalau nggak sama nyariin gitu ya. Saya kasih save. Nah, yang codingan tadi ini jika saya copy, saya yang ini tadi ya, paste. Nah, kalau saya simpan ini, dia nanti muncul gambar ini berasal dari mana ya, dari ini. Nah, ini. Terus kalau saya copy paste di yang ini juga, yang W3 School yang ini. Nah, kalau ini, tapi ini Anda harus upload gambarnya di sini kan ya, di folder ini harus upload logo tadi. Nah, tadi desktop, di sini ada logo. Nah, ini harus diupload, dia mengunggah. Nah, nanti di sini kalau saya run ulang, nah muncul gitu ya. Jadi antara ini dengan logo ini terkait gitu ya, dua ini. Di sini ada logonya,
pancasila.html. Oh iya, ini udah jalan ya. Jadi ini kalau kalian akses dari manapun ini udah bisa jalan ya. Jadi secara cepat kita sudah bisa. Ini saya taruh di chat, ini pesan saya chat. Nah, ini kalau dijalankan di tempat kalian ini udah bisa jalan gitu ya. Dan untuk yang kasus yang ini itu ada contoh, ini sampel bootstrap ya. Jadi seperti template, Anda mau bikin web yang kayak apa gitu kan, nanti tinggal di sini ada download aja, download code filenya itu ada di sini. Ini tinggal cara download bisa kan ya, kalau dari Google Classroom itu open new window supaya muncul downloadnya gitu ya. Muncul downloadnya, nanti di download terus di ekstrak. Nah, ini mau di download. Jadi ini harus saya ekstrak dulu ya, diekstrak, ekstrak olah. Nanti di sini ada beberapa file yang saya sampaikan tadi, isinya itu HTML dan CSS. Bedanya ini CSS-nya terpisah. Jadi kalau yang tadi CSS-nya itu di bagian atas nih, nah kalau ini CSS-nya itu terpisah di file lain. Tinggal nanti file HTML-nya memanggil nama style CSS ini. Nah, ini contohnya mana tadi ya, style CSS. Nah, ini dia manggil CSS-nya, stylenya. Nah, ini kalian upload aja isinya. Di sini ada image ya. Ya, image-nya itu di dalam satu folder ya. Bisa aja, cuma nanti bentuknya nambahin ininya addressnya lengkap gitu ya, path, nyebutnya path gitu. Jadi nanti Anda tinggal upload aja nih, upload yang tadi. Setelah diekstrak, nah ini dua ini diupload nih. Atau kalau semuanya kayaknya nggak bisa, coba saya coba semuanya ya, mau nggak? Yang ada foldernya terutama yang indeks ada 2. Gak apa-apa, bibar aja gitu ya. Itu indeks bawaan dia yang awesome tadi itu. Dia ngupload cuma 2 file. Yang image-nya itu nggak ke bawah ya. Nah, berarti kita diminta untuk buat satu folder ya. Namanya tadi apa itu? Images kan. Images, lihat satu buah folder. Nah, setelah itu di sini masih kosong. Di sini ada upload isi dari images ini. Ini kita upload aja. Kita upload. Nah, nanti file yang dijalankan itu kan indeks ya namanya. Nah, ini itu yang induknya. Nah, indeks. Kalau ada namanya indeks itu kita nggak perlu masuk ke Pancasila HTML tadi. Oke. Jadi tadi mana contohnya?
tadi namanya Ilkom Unisma ini ya. Kita nggak perlu ngetik index.html lagi karena dia udah otomatis masuk ke sini gitu. Ini adalah yang baru saya upload tadi, ini contohnya gitu ya. Isinya kayak apa itu silakan diedit aja gitu kan, dari codingan yang ini nih. Kalau kita tadi udah tahu gitu kan, ada istilahnya judul. Nah ini kan ada ini nih, sebenarnya kita bisa lihat aja sih dari sini ya, sticky navigation bar, tekan ini. Tinggal diganti aja ininya ya. Ini judul yang di atas, kemudian ada heading itu di ini, berarti di sini kan navigation list, coding lab. Ini kalau misalnya saya ganti ini Unisma. Nah ini kalau saya save nanti saya mana tadi sih, nah ini saya refresh, ini harusnya berubah nih jadi Unisma.